Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Miftahul Mujib SPD, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 2 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya, asal sekolah SDN Manoan Kulon 6. Hari ini siap mengikuti UKM PPG. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bab 7 tentang indahnya ketetapan Allah dengan subtema iman kepada qada dan namun sebelum itu Pak Musi minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Hasan untuk memimpin doa di depan. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Contohkan dulu, nanti kalian ikuti bersama-sama ya. Tepuk syukur. Saya ingin mengucapkan alhamdulillah. Oke, lebih semangat lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk syukur. Baik, sebelum Pak Mucip lanjut, Pak Mucip absen terlebih dahulu ya. Kelas 6A. Isna Putri hadir. Kalau Pak Mucip panggil, dijawab ya, hadir ya. Naswar Ditya, Nadia Akila, Risma Kirana, Wildan Surya. Alhamdulillah masuk semuanya. Baik, langsung saja Pak Musim akan bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik memahami makna iman, qada dan qadar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan makna qada dan qadar. Yang terakhir, dapat mengetahui macam-macam takdir. Baik, sebelum kita lanjut ke materi inti, pada pertanyaan pemantik. Di sini ada gambar kematian, ada gambar laki-laki dan perempuan, ada gambar menjadi juara. Coba mau tanya kelompok 1, gambar kematian ini termasuk qada atau qadar? Qada. Benar atau salah? Nah, kemudian laki-laki dan perempuan, kelompok 2, ini termasuk qada atau qadar? Qada atau qadar? Qada ya, karena ini tidak bisa dirubah. Benar sekali. Kemudian kelompok 3, menjadi juara, ini termasuk qada atau qadar? Qadar. Jadi yang jadi berusaha, dari yang nggak bisa jadi bisa. Baik, sudah bisa semuanya ya. Selanjutnya Pak Mucip tanya nih, yang bisa angkat tangan. Qada dan qadar termasuk rukun iman yang keberapa? Angkat tangan.
Mujib mau tanya, rukun iman kan ada 6. Kita jawab dengan bernyanyi ya. Kalau kelas 1 dulu Pak Mujib tanya rukun Islam sama rukun iman. Kalian sudah kelas 6, apakah sudah hafal atau lupa rukun Islam dan rukun iman? Coba rukun Islam dulu ya. Sebutkan rukun Islam yang pertama. Sebutkan rukun Islam yang kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Rukun iman. Sekarang kamu tanya, rukun iman yang pertama adalah iman kepada siapa? Lagu ya. 1, 2, 3. Percaya kepada Allah. Percaya kepada malaikat. Percaya kepada kitab. Percaya kepada Rasul. Percaya hari kiamat. Yang terakhir, kita harus tahu sebagai umat Islam, harus tahu Islam dan iman. Jangan sampai kita nggak hafal. Baik, Pak Mujib lanjutkan ya. Tolong Pak Mujib minta tolong dibacakan kelompok 1 memahami makna iman qadar dan qadar. Dari sini 1, 2, 3. Jadi tadi dapat menjelaskan rukun iman qadar dan qadar itu termasuk rukun iman yang beberapa. Qadar dan qadar disebut dengan istilah apa? Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kami minta tolong dibacakan kelompok 2 pengertian iman qadar dan qadar yang kompak. 1, 2, 3. Dari sini 1, 2, 3. Qadar. Jadi di sini dikatakan ada sebagian pendapat mengatakan qadar adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar ketetapan Allah yang sudah terjadi. Selanjutnya Pak Mujib akan bacakan dalil tentang iman qadar dan qadar. Di sini dijelaskan dalam surah Al-Ahzab yang artinya dan adalah ketetapan Allah itu sesuatu ketetapan yang pasti dan berlaku. Selanjutnya ada di surah Al-Qamar ayat 49 yang artinya sungguh kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ya. Sekarang tolong dibacakan kelompok 3 hubungan antara qadar dan qadar. 1, 2, 3. Keras.
bulan, bintang itu sesuai dengan ketentuannya. Matahari tujuannya untuk apa, bumi tujuannya untuk apa, dan lain sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi untuk apa? Menciptakan bumi untuk dihuni oleh manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan menciptakan manusia, jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuannya jin, tujuannya manusia diciptakan Allah untuk apa? Untuk apa kan? Beribadah. Jadi kalau kamu, mohon maaf, sebagai manusia nggak sholat, nggak ngaji, nanti kamu telah keluar dari ketentuan Allah. Allah menciptakan kamu tujuannya untuk sholat, untuk ngaji. Nah, yang melanggar ketentuan Allah seperti jin, mohon maaf, jin itu diciptakan oleh Allah sebelum kita. Jin, malaikat ini lebih dulu daripada kita. Semuanya masuk surga. Jin masuk surga, malaikat masuk surga. Namun Allah menciptakan manusia. Manusia yang pertama kali siapa? Nabi Adam. Ketika Allah memerintahkan dua makhluk ini, malaikat, jin, sembahlah Nabi Adam dengan ketentuan Allah, sudah perintah Allah. Karena malaikat orangnya taat, makhluk taat, langsung beribadah. Tapi jin tidak mau taat karena beranggapan bahwasanya dia lebih tinggi derajatnya dari api, sedangkan Adam dari apa? Dari tanah. Akhirnya jin ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pintu surga. Jadi dulunya itu jin itu masuk surga. Kita itu kalah sama jin sebenarnya. Kalau kita pinteran jin daripada kita. Jin itu kalau sholat, khususnya bukan main. Ya, bayangkan loh, jin tidak masuk surga, tapi di dalam hatinya ada sifat sombong. Jadi jangan mempunyai sifat sombong. Aku lebih baik daripadamu. Itu tidak boleh. Ya, jadi ketika Allah menciptakan manusia, tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalian sudah kelas 6, sudah balik, harus melaksanakan ibadah. Ibadah yang wajib kelas 6 atau yang sudah balik apa? Apa nih? Sholat 5 waktu. Dulu sebelum Nabi Muhammad diperintahkan sholat 5 waktu itu berapa waktu? Berapa? 50. Bayangno, kita sholat 50 waktu. Sing kerja gak bisa kerja. Sing sekolah, pegawaiannya tak sholat terus. Tapi kamu bersyukurlah dengan Nabi Muhammad, dengan peristiwa Isra Mi'raj. Besok ada peringatan Isra Mi'raj. Dan Nabi Muhammad dipanggil sama Allah untuk bertemu dengan Allah melaksanakan ibadah sholat 50 waktu. Nabi Muhammad mampu, tapi Nabi Muhammad dikasih saran sama Nabi Musa, kembalilah Nabi Muhammad, karena umatmu, adik kita tidak akan mampu. Fakta ini tidak akan mampu, apalagi kita. Ya, maka dari itu Nabi Muhammad kembali lagi minta keringanan sampai akhirnya sedikit saya simpulkan, langsung jadi 5 waktu. Bersyukur dengan 5 waktu. Nah, 5 waktu masih banyak yang bolong. Nah, berarti harus evaluasi. Allah kasih Nabi Muhammad yang dulu 50, saat ini 5 masih aja bolong-bolong. Sampai di sini sudah sholatnya 5 waktu kan? Karena kan satu aja. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Yang lainnya 6. Yang sholat 5 waktu setiap hari ini. Oke. Separuh kurang ya. Jadi setelah ini kamu harus melaksanakan sholat ibadah, sholat 5 waktu. Oke ya. Pak Musyid lanjutkan. Macam-macam takdir. Ini dibaca sama-sama ya. Yang takdir mubroh. 1, 2, 3. Takdir mubroh. Takdir mubroh. Jelaskan ya, takdir mubroh ini adalah ketentuan Allah yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Jadi kalau misal kamu lahir dalam keadaan laki-laki, sudah lahir, nggak bisa
minta perempuan kembalikan lagi, nggak boleh, nggak bisa jelasnya ini ya, nggak boleh ditawar-tawar lagi. Atau mungkin lahir dalam keadaan mohon maaf kulitnya agak sedikit hitam atau kadang putih, ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya Allah mau pilih putih, kembalikan lagi, nggak usah putih, nggak boleh. Selanjutnya takdir mu'alaq, nanti sama-sama 1, 2, 3. Takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan. Jadi ada perbedaan dua takdir ini. Kalau ini sudah nggak bisa ditawar lagi, artinya sudah ketentuan Allah. Kalau ini masih bisa dirubah dengan ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Nah? Usaha. Jadi kalau kamu kepingin juara kelas, ya harus usaha. Usahanya apa? Nah? Belajar. Kepingin lombanya menang harus apa? Usaha. Usahanya apa? Belajar. Ya, latihan dan lain sebagainya. Ini adalah ketentuan ketika kalian berusaha, insya Allah Allah akan ngasih jalan yang terbaik. Selanjutnya, fungsi iman, qada dan qadar. Pak mesti ya, bacakan ya. 1. Menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Artinya di sini adalah ketika kamu sudah melihat Allah ini adalah kekuasaanmu, matahari nggak mungkin diciptakan oleh manusia, pasti ciptaanmu. Nah, kamu sudah tahu ini ciptaannya Allah, dan kita harus berserah dengan beribadah kepada Allah. Selanjutnya yang kedua adalah mendorong manusia berusaha sungguh-sungguh ikhtiar. Jadi kalau kamu tadi mendengar takdir yang bisa dirubah adalah takdir apa? Mu'alaq atau mubrab? Mu'alaq. Jadi kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Semisal kamu ingin jadi tentara, harus latihan lari pagi, kemudian latihan fisik. Jangan mereka ingin jadi tentara malah tidur-tiduran. Kalau kamu punya kenalan orang dalam, jangan. Itu berarti kamu tidak mau berusaha. Harus berusaha dari sekarang. Kalau ingin jadi polisi juga gitu, kepingin jadi guru juga gitu. Apapun yang kamu cita-citakan harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Kemudian langsung nomor 6, manusia menjadi termotivasi untuk bekerja, berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran Islam. Jadi usahanya harus sesuai dengan ketentuan agama Islam, tidak boleh melanggar. Sampai di sini ada yang tanya kan? Ada? Paham semuanya? Alhamdulillah. Selanjutnya yang D, perilaku beriman kepada qada dan qadar. Tolong dibacakan kelompok 1, 2, 3. Melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus selanjutnya kelompok 2. Didik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati sabar dan tabah. Dan selanjutnya yang terakhir kelompok 3, 1, 2, 3. Jangan mengingkari suatu peristiwa yang kurang menyenangkan, pasti ada hikmahnya. Ini yang paling utama ya. Jadi segala sesuatu yang kita usahakan tiba-tiba nggak kesampaian. Misal nih, kamu sudah berusaha kepingin hasil ulangannya bagus, tapi pada saat hasil sudah diumumkan hasilnya kurang bagus, berarti kamu harus mengambil hikmahnya. Mungkin kamu harus belajar lebih sungguh-sungguh. Jangan malah gini, lo aku berusaha, tapi kok nilaiku sih pancet jelek, dan aku males kerja, aku males belajar, biarin, kan gitu. Berarti kamu tidak mengambil hikmahnya. Segala sesuatu yang terjadi pada kita itu harus diambil hikmahnya. Misal kita, mohon maaf, kehilangan entah itu uang, HP, bahkan hal-hal yang berharga. Jangan kamu malah frustasi, oh aku hilang, aku gak semangat lagi belajar. Jangan, ambil hikmahnya. Mungkin kamu kehilangan HP karena sering main HP.
Atau mungkin ada yang mana kamu harus mengambil kebaikan. Sampai di sini ada yang tanya kan? Ya, alhamdulillah paham semuanya ya. Selanjutnya kamu akan bagi tugas kelompok ya. Ini tugasnya yang pertama adalah menjelaskan pengertian kode dan kodar. Kemudian yang kedua, seorang siswa telah berusaha. Ini yang telah mau sampaikan tadi ya. Seorang siswi telah berusaha dalam menghadapi ujian, tapi hasilnya tidak memuaskan. Bagaimana seharusnya siswa menggunakan kode dan kodar? Kemudian kamu nomor 3, tugasnya adalah menggambar mana yang termasuk kodok, mana yang termasuk kodar. Jadi 3 ya. Apa pengertian kode kodar? 2 ini, 3 menggambar. Mesti bagikan tugas LKPD-nya. Setiap anak harus mengerjakan. 1.
Kelompok nomor 1 dibacakan. Apa pengertian kode dan kodar? Kode adalah ketentuan yang akan terjadi, sementara kodar adalah ketentuan yang telah terjadi. Nomor 2. Seorang siswa telah berusaha dalam menghadapi ujian, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Bagaimana seharusnya siswa menyikapi sesuai kode dan kodar? Jawabannya Kita harus mensyukuri hasil, mau tidak bagus ataupun bagus. Gus. Selanjutnya tolong dikasih tahu gambarnya. Nah, ini Nomor 3, menggambar kode dan kodar. Ini kode tidak bisa diubah-ubah. ada gambar laki-laki dan perempuan, berarti termasuk kode yang artinya tidak bisa dirubah oleh. Atau gambar kode dan kodar. Kode tidak bisa dirubah-ubah. Ini laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan termasuk kode karena tidak bisa dirubah oleh manusia. Ini juga sama, ada kode dan kodar. Ini apa ini? Kodar ya, karena dari yang tidak bisa menjadi bisa, atau dari yang tidak bisa menjadi juara jadi juara kelas. Kemudian ini laki-laki dan perempuan, ini termasuk apa? Oke, baik, ditutup dengan salam 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Kembali. Coba perhatikan. Alhamdulillah dari kelompok 1 sudah maju ke depan, kelompok 2 sudah maju ke depan, kelompok 3 juga sudah maju ke depan, dan hasilnya sudah cukup bagus semuanya. Sedikit Pak Mujib simpulkan bahwasanya kode dan kodar ini termasuk ketetapan Allah, yang mana ketika ketetapan Allah sudah terjadi, kita harus bertawakal. Bertawakal itu artinya apa? Berserah diri kepada Allah. Jadi kalau sudah ditentukan sama Allah takdirnya, kita harus berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita sudah berusaha namun hasilnya kurang memuaskan, ya kita harus bertawakal, berserah diri kepada Allah. Ya, yang penting kita sudah berusaha. Ya, yang nggak boleh itu kita nggak berusaha kemudian langsung bertawakal. Ya Allah, aku ingin pinter, nggak berusaha, nggak mau belajar, ya nggak bakalan bisa dirubah. Harus bertawakal, harus berikhtiar dulu. Yang terakhir harus bertawakal. Baik. Selanjutnya Pak Mujib mau bertanya. Terkait refleksi hari ini ya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Bosan, bingung atau senang? Kalau senang, kita akhiri pembelajaran ini dengan doa hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Baik, kamu sebagai masalah.